Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haryani Kasa Situmorang dan teman saya Muklis Joko Wicaksono akan mempresentasikan mengenai kode etik audit sistem informasi. Kode etik merupakan salah satu pengukuran opini auditor yang harus diperhitungkan untuk mengimplementasikan hasil yang diharapkan perusahaan. Kode etik dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi akuntan publik dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Kode etik audit sistem informasi adalah pedoman atau prinsip moral yang harus diikuti oleh auditor dalam melakukan audit terhadap sistem informasi. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan transparan. Selanjutnya, tujuan kode etik audit sistem informasi. Terdapat 4 tujuan kode etik audit sistem informasi. Yang pertama adalah menjaga integritas, yang berarti memastikan bahwa auditor bertindak dengan jujur dan adil serta memberikan penilaian yang objektif tanpa adanya konflik yang kepentingan. Yang kedua adalah menjamin keamanan dan kerahasiaan data, yaitu auditor diharapkan menjaga kerahasiaan data yang mereka akses selama proses audit dan tidak membocorkan informasi sensitif tanpa izin yang sah. Tujuan yang ketiga adalah memastikan profesionalisme. Auditor harus memiliki kompetensi dan pengetahuan yang cukup mengenai audit sistem informasi untuk dapat memberikan rekomendasi yang valid dan efektif. Dan yang keempat adalah menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Auditor wajib mematuhi regulasi yang berlaku serta standar industri yang relevan seperti standar ISACA dan framework lainnya dalam audit sistem informasi. Prinsip dasar kode etik audit sistem informasi. Terdapat 5 prinsip dasar kode etik audit sistem informasi. Yang pertama adalah objektivitas. Objektivitas mengharuskan audit sistem informasi untuk mempertahankan pola pikir yang tidak bias dan menghindari konflik kepentingan yang dapat memengaruhi atau tampak memengaruhi penilaian mereka. Prinsip ini memastikan bahwa kesimpulan audit hanya didasarkan pada bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi selama proses audit, bebas dari bias dan tekanan eksternal. Prinsip yang kedua adalah kerahasiaan. Auditor memiliki akses terhadap informasi sensitif selama bekerja. Prinsip kerahasiaan mengharuskan mereka untuk menjaga informasi tersebut, menggunakannya hanya untuk tujuan bisnis yang sah. Ini berarti tidak menyalahgunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang merugikan klien atau pemberi kerja. Prinsip yang ketiga adalah kompetensi. Kompetensi merupakan prinsip dasar yang mendukung efektivitas audit sistem informasi. Auditor sistem informasi diharapkan untuk melaksanakan tugasnya dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan. Mereka harus terus meningkatkan kemampuan mereka dan mengikuti perkembangan standar IT dan audit. Hal ini termasuk melakukan pelatihan, sertifikasi, dan kegiatan pengembangan profesional yang relevan untuk memastikan mereka memberikan layanan audit yang berkualitas tinggi dan efektif. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah perilaku profesional. Perilaku profesional mencakup perilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik. Prinsip ini mengharuskan auditor sistem informasi untuk mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari tindakan apapun yang dapat mendiskreditkan profesi. Prinsip ini menuntut rasa hormat terhadap klien, kolega, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memahami implikasi sosial dari pekerjaan mereka. Prinsip yang kelima adalah integritas. Prinsip integritas menuntut auditor sistem informasi untuk menunjukkan integritas profesional setinggi-tingginya dalam pekerjaan mereka. Hal ini mencakup kejujuran, keadilan, dan ketidakberpihakan. Integritas merupakan hal mendasar untuk membangun kepercayaan antara auditor, klien, dan publik. Hal ini mengharuskan auditor untuk menghindari konflik kepentingan, memastikan keakuratan dan kelengkapan dalam pekerjaan mereka, dan menolak untuk terlibat dalam praktik penipuan. Beberapa dilema etika umum yang dihadapi oleh auditor sistem informasi meliputi hal berikut. Yang pertama, ada konflik kepentingan, yaitu auditor mungkin menemukan diri mereka dalam situasi di mana kepentingan mereka atau kepentingan keluarga atau teman berbenturan dengan tugas profesional mereka. Misalnya, mengaudit sistem yang dikembangkan oleh teman dekat atau saudara menimbulkan konflik antara hubungan pribadi dan tanggung jawab profesional. Yang kedua, ada kerahasiaan. Auditor sering menangani informasi sensitif. Dilema mungkin muncul saat mereka menemukan praktik yang meskipun tidak etis atau berbahaya, tidak secara hukum mengharuskan pengungkapan
memutuskan antara menjaga kerahasiaan dan mengungkapkan informasi demi kebaikan bersama bisa jadi sulit. Yang ketiga, ada tekanan untuk menilai terlalu tinggi isu-isu. Auditor mungkin menghadapi tekanan dari manajemen atau pemangku kepentingan lain untuk mengabaikan temuan tertentu atau menyajikan sebagai sesuatu yang kurang serius. Hal ini menciptakan konflik antara menjaga objektivitas dan integritas serta keinginan untuk menenangkan mereka yang berkuasa. Yang keempat, ada penanganan ketidakmampuan atau perilaku buruk. Menemukan inkompetensi atau pelanggaran dalam tim atau di antara rekan kerja merupakan dilema. Auditor harus memutuskan cara mengatasi masalah ini sambil tetap menjaga hubungan profesional dan menegakkan standar etika. Implikasi pelanggaran kode etik auditor SI. Pelanggaran kode etik dalam audit sistem informasi dapat membawa konsekuensi serius bagi auditor dan profesinya. ISACA menetapkan standar etika yang harus diikuti oleh auditor. Ketika pelanggaran terjadi, auditor dapat kehilangan reputasi profesional, menghadapi tindakan disipliner seperti penangguhan atau pencabutan sertifikasi, serta kehilangan peluang kerja. Pelanggaran etika juga bisa berujung pada konsekuensi hukum, termasuk denda, hukuman penjara, atau tuntutan hukum perdata jika menyebabkan kerugian finansial. Selain itu, pelanggaran ini dapat merusak kepercayaan pada fungsi audit dan organisasi serta mengundang pengawasan lebih lanjut dari badan pengatur. Studi kasus. Salah satu contoh studi kasus pelanggaran kode etik dalam audit sistem informasi adalah kasus Enron. Dalam kasus ini, auditor dari firma akuntansi Arthur Andersen diketahui telah memanipulasi laporan keuangan Enron untuk menyembunyikan kerugian besar yang dialami oleh perusahaan. Pelanggaran etika ini tidak hanya merugikan Enron dan para pemegang sahamnya, tetapi juga merusak reputasi Arthur Andersen yang akhirnya harus menutup operasinya. Studi kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kode etik dalam audit sistem informasi. Pelanggaran etika tidak hanya merugikan individu atau organisasi tertentu, tetapi juga dapat memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah disampaikan, kode etik audit sistem informasi adalah pedoman moral bagi auditor untuk memastikan integritas, objektivitas, transparansi, keamanan data, dan profesionalisme dalam audit. Auditor harus menjaga objektivitas, kerahasiaan informasi, serta memiliki kompetensi dan perilaku profesional. Dalam praktiknya, mereka sering menghadapi dilema etika seperti konflik kepentingan dan tekanan manajemen. Pelanggaran kode etik dapat merusak reputasi, mencabut sertifikasi, serta menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan efektivitas audit sistem informasi.